Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota. Yang pertama itu Wahyuni Nurul Al-Quran dengan NIM 20020950101050. Kedua Agung Abdullah Syam dengan NIM 2002095270. Ketiga Muhammad Syahrif Al-Gunadi dengan NIM 200209502101. Dan yang terakhir itu saya sendiri Muhammad Jamil Ayam dengan NIM 200209501058. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang konseling behavioral. Langsung saja. Yang pertama itu pengertian teori konseling behavioral. Konseling behavioral adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupan. Dari pengertian konseling dan behaviorisme yang dipaparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan konseling behavioral adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan tingkah laku behavioral. Dalam hal ini, pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Sejarah konseling behaviorisme. Konseling behaviorisme pertama kali di Amerika yang dipelopori oleh J.C.B. Davin tahun 1898 yang bekerja sebagai konselor sekolah development. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan konseling. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi dalam kajian psikologis. Surya mengungkapkan bahwa kekuatan-kekuatan tertentu dalam lapangan psikologis telah mempengaruhi perkembangan konseling baik dalam konsep maupun teknik. Aliran-aliran yang muncul dalam lapangan psikologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan konseling. Di antara aliran-aliran psikologi yang cukup memberikan pengaruh terhadap perkembangan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama itu aliran strukturalisme Woodward dan aliran fungsional oleh James dan aliran behaviorisme oleh Watson. Perkembangan konseling behavioral bertolak dari perkembangan aliran behavioristik dalam perkembangan psikologi yang menolak pendapat aliran strukturalisme yang berpendapat bahwa mental dan pikiran dan perasaan hendaknya ditemukan lebih dahulu. Bila perilaku manusia ingin dipahami, maka muncullah teori introspeksi sebagai berikut. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang Rusia yang sangat dikenal dengan teori pengkondisian klasik atau classical condition. Dengan eksperimennya yang menggunakan anjing sebagai objek penelitian, pengkondisian model Pavlov ini menyatakan bahwa rangsangan yang diberikan secara berulang-ulang serta dipasangkan dengan unsur penguat akan menyebabkan suatu reaksi. Yang pertama, aktivitas yang bersifat reaktif. Kedua itu aktivitas yang disadari. Selanjutnya, Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Menurut Edward Lee Thorndike, psikologi Amerika, lahir di Williamsburg pada tahun 1874. Karya-karya yang paling dikenal adalah penelitian mengenai animal psikologi serta teori belajar trial and error learning. Ada 3 macam hukum yang sering disebut dengan hukum primer dalam hal belajar. 3 hukum tersebut adalah, yang pertama itu kesepsiedaan, the law of the rights. Kedua, hukum latihan, the law of exercise. Dan ketiga itu Burroughs Skinner. B.F. Skinner dikenal sebagai tokoh dalam bidang pengkondisian operan atau operan condition. Untuk memahami konsep ini, kita harus memahami dengan apa yang dimaksud operan dan perilaku respon.
Perilaku respon. Perilaku respon adalah perilaku alami. Perilaku ini merupakan respon langsung atas stimulus. Perilaku ini bersifat reflektif. Perilaku ini sama halnya dengan istilah aktivitas reflektif dalam pengkondisian klasik dari Pavlov. Perilaku peran lebih bersifat spontan. Perilaku yang muncul bukan ditimbulkan oleh stimulus, melainkan ditimbulkan oleh organisme itu sendiri. Dapat dua prinsip dari pengkondisian operan di beberapa prinsip tersebut adalah yang pertama itu setiap respon yang disertai dengan reward akan cenderung diulangi. Yang kedua itu reward atau resiko stimuli akan meningkatkan kecepatan atau rate terjadinya respon. Yang keempat itu John Burt Watson pada tahun 1878 sampai 1958 mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang tingkah laku. Sasaran behaviorisme adalah mampu meramalkan reaksi dari suatu pengenalan mengenai kondisi perangsang dan sebaliknya. Jika mengenali perangsang reaksi agar bisa meramalkan kondisi perangsang yang mendahulunya. Inti dari behaviorisme adalah memprediksi dan mengontrol perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Nurul Al-Quran. Saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi tentang konseling behavioral. Dalam pembahasan sebelumnya tadi sudah dibahas bahwa konseling itu adalah membantu. Sedangkan konsep dasar dari konseling tersebut adalah konsep dasar dari behaviorisme itu adalah prediksi dan kontrol atas perilaku manusia yang tampak. Hal yang paling mendasar dalam konseling behavioral adalah penggunaan konsep-konsep behaviorisme dalam pelaksanaan konseling, seperti reinforcement yang merupakan bentuk adaptasi dari teori pengkondisian klasik Pavlov dan pengkondisian operan dari Skinner. Menurut Surya, menyatakan bahwa ada 3 macam hal yang dapat memberi penguatan, yaitu yang pertama ada positive reinforcer, negative reinforcer, dan yang ketiga no consequence and natural stimuli. Setelah itu, bagian B ada konsep dasar teori konseling keluarga behavioral. Di dalam terapi keluarga ditekankan bahwa bagaimana mengubah perilaku anggota keluarga dalam memodifikasi gejala atau akibat dari suatu tindakan. Penekanan tersebut yaitu penghilangan perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku positif. Yang ketiga ada hakikat manusia dalam konseling behavioral. Hakikat manusia dalam pandangan para behavioris adalah pasif dan mekanistis. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Lebih jelas lagi bahwa Muhammad Surya itu menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan teori behavioristis sebagai berikut, yaitu dalam teori menganggap manusia bersifat mekanistik ataupun merespon kepada lingkungan dengan kontrol terbatas, hidup dari alam deterministik dan sedikit peran aktifnya dalam memilih martabatnya. Dapat kita simpulkan dari anggapan teori ini bahwa perilaku manusia adalah efek dari lingkungan, pengaruh yang paling kuat, maka itulah yang akan membentuk diri individu itu tersendiri. Yang keempat ada hubungan konselor dan klien. Yang menjadi perhatian utama adalah konselor behavioral adalah perilaku yang tampak dengan alasan banyak asumsi yang berkembang tentang pola hubungan. Konselor dan klien lebih manipulatif, mekanistik, dan sangat tidak pribadi. Namun seperti dituturkan oleh Rosjidan, salah satu aspek yang esensial dalam terapi behavioral adalah proses penciptaan hubungan pribadi yang baik. Peran konselor yaitu adalah menyebutkan tingkah laku maladaptif, memilih tujuan yang masuk akal, mengarahkan dan membimbing keluarga untuk merubah tingkah laku yang tidak sesuai. Penerapan tingkah laku ke dalam konseling keluarga menekankan 3 hal pokok. Yang pertama adalah menciptakan konseling yang positif, mendiagnosis problem, mengimplementasikan prinsip tingkah laku dari penguat dan model, penggunaan model dalam permainan dan proses penyembuhan, adanya kesepakatan atas hal yang akan dirubah atas konselor dan anggota keluarga. Setelah itu, ada tipe-tipe dalam terapi keluarga behavioral, yaitu yang pertama, latihan perilaku orang tua atau behavioral parent training. Behavioral parent training menunjukkan pada pelatihan keterampilan orang tua. Terapis membantu sebagai pendidik belajar sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk merubah respon orang tua terhadap anak-anaknya.
Setelah itu, berubahnya respon orang tua akan membuat perilaku anak itu juga ikut berubah. Tipe ini menggunakan metode verbal dan perbuatan. Di dalam metode verbal mengandung instruksi verbal maupun tertulis. Tujuannya untuk mempengaruhi pikiran. Sedangkan metode perbuatan menggunakan teknik bermain peran atau role playing, modeling, dan latihan tingkah laku yang baik. Fokus utama pada perbaikan interaksi antara orang tua dan anak yang mengalami masalah. Yang kedua ada terapi pernikahan atau suami istri atau marriage couples therapies and education, dipelopori oleh Robert Lieberman pada tahun 1970 dan Richard Stuart pada tahun 1969. 4 komponen utama dalam terapi ini adalah yang pertama analisis perilaku dalam masalah suami istri. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara terhadap pasangan-pasangan dan jawaban dari angket yang diberikan. Yang kedua ada pembalasan yang positif yang membangun teknik pemikiran yang positif dengan caring day dan kontingensi kontrak dan di mana hari di mana anggota keluarga saling memperhatikan atau kontingensi kontrak. Setelah itu ada pelatihan keterampilan berkomunikasi pasangan belajar menggunakan kata saya dalam kalimat untuk mengekspresikan perasaan-perasaan mereka. Mereka belajar tentang masalah here and now yang mereka miliki dan kemudian merenungkan hal-hal pada masa lalu. Selanjutnya mereka mulai menggambarkan hubungan suami istri dengan spesifik. Di akhir latihan, pasangan dapat memberikan feedback positif terhadap perilaku pasangannya. Yang keempat ada latihan memecahkan masalah komponen itu dengan cara menyebutkan secara jelas apa yang mereka inginkan, kemudian merundingkan serta membuat kesepakatan. Setelah itu ada treatment pada disfungsi seksual, digunakan untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami gangguan pada hubungan mereka yang kemudian menjadi masalah pasangan. Setelah itu, yang keempat ada terapi fungsi keluarga atau functional family therapy. Dalam functional family therapy, pertolongan diberikan apabila hubungan interpersonal antar anggota keluarga dalam keadaan yang pertama adalah kontak atau closeness atau merging. Yang kedua ada anggota keluarga sama-sama bersaing di dalam keluarga. Yang ketiga ada distance atau independence atau parenting. Yang keempat ada anggota keluarga saling memisahkan diri, ada jarak di antara mereka. Setelah itu ada metode-metode konseling behavioral. Terdapat beberapa pendekatan atau metode yang diterapkan dalam konseling behavioral. Yang pertama ada operant learning, ada social modeling, yang ketiga ada cognitive learning, dan keempat ada emotional learning. Yang pertama itu operational learning, yang dimana pendekatan ini merupakan adaptasi dari dua kondisi atau dua teori, yaitu pendekatan memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Yang kedua ada pendekatan belajar, yang dimana sosial bertolak dari pendapat Bandura tentang 3 sistem terpisah namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. 3 aspek tersebut adalah peristiwa stimulus eksternal dan penguat eksternal, dan yang paling penting adalah proses perantara kognitif. Dalam pelaksanaannya itu terdapat diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh iklan. Yang ketiga ada cognitive learning, di mana metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien dan bermain peran. Yang keempat ada emotional learning, di mana hal ini diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan dan pelaksananya itu dilakukan dalam situasi yang rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Setelah itu yang terakhir kami menyimpulkan bahwa konseling behavioral ini merupakan adaptasi dari aliran psikologi behaviorisme yang memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku yang tampak. Padahal hakikatnya konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien, dan bantuan di sini itu dalam pengertian sebagai upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri. Dalam pandangan kaum behavioris termasuk konselor, yaitu manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat diubah dan dibentuk. Manusia bersifat mekanistik dan pasif. Banyak pendekatan dalam konseling behavioral. Dari keseluruhan pendekatan yang ada, semua menjurus pada pendekatan direktif, di mana konselor lebih berperan aktif dalam penanganan masalahnya. Terima kasih.